Hai teman-teman sahabat Jari Flawi Chess, welcome. Kita kembali dengan video unggulan kita. Siapa lagi kalau bukan sang raja endgame Magnus Carlsen. Di permainan ini ada langkah banyak sekali, menurut saya ini langkah krusial ataupun pelajaran yang bisa kita ambil ilmunya saat melawan Li Guanglim, teman-teman. Langkah pembukaan Inggris diperlihatkan. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Sebelum memulai, jangan lupa tombol subscribe di Jari Flawi Chess. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih dan dia pun memulai dengan pion ke C4. Langkah ini membuat pembukaan Inggris, teman-teman. Li Guanglim kuda ke F6, lalu putih kuda ke C4. Permainan pion ke E5 diperlihatkan oleh hitam. Lagi-lagi Magnus Carlsen mengeluarkan kudanya dan Li Guanglim juga mengeluarkan kudanya. Terjadilah variasi 4 kuda di pembukaan Inggris. Kita pelajari, teman-teman. Magnus Carlsen langsung memainkan pion ke G3 berhadap gajah Piancento untuk kedepannya. Lalu hitam pion ke D5 mengajak pertukaran, lalu putih pun menyambutnya. Disambut oleh kuda. Gajah ditempatkan ke G2. Jelas terlihat rokade sayap raja untuk langkah ke depannya. Begitu juga dengan hitam. Persiapan untuk rokade sayap raja telah mengeluarkan gajah petak hitam. Benar saja, kedua pemain sepakat untuk melakukan hal yang sama. Rokade sayap raja. Magnus Carlsen mengaktifkan menterinya ke C2. Di sini, hitam menarik kudanya ke F6, menjaga pion H7. Karena kenapa, teman-teman? Ini langkah yang sangat penting. Coba kita pelajari. Jika tidak langkah itu dimainkan, anggap saja memainkan pion ke A6 oleh hitam, maka jelas putih akan memukul perwira. Seolah-olah mengajak pertukaran. Bisa dipukul oleh menteri. Tetapi ada langkah yang sangat brutal. Kuda ditempatkan ke G5 mengancam pion H7 skakmat. Ini ancaman skakmat. Sekaligus membuka jalur gajah petak putih mengancam menteri. Dan di sini, walaupun terlihat bisa ditutup oleh pion, tetap kuda memukulnya. Gajah pun akan tumbang. Posisinya kuda bisa tempo skak di F6. Gajah ancam menteri. Sangat penting untuk kita bisa pelajari. Kita kembali ke langkah asli. Li Guanglim dengan mudah melihat jebakan tersebut, maka dia menurunkan kudanya ke F6, lalu Magnus Carlsen memainkan pion ke H3, persiapan pion ke B4 ya. Lalu gajah ditarik menghindari hal tersebut. Lagi-lagi Magnus memainkan pionnya berharap bisa pion ke D4, mensupportnya untuk ke depan. Li Guanglim pion ke A5, menjaga kotak B4. Tetapi ada pion ke B3, persiapan gajah Piancento, teman-teman. Lalu gajah ditempatkan ke G4 oleh Li Guanglim. Jelas, gajah ke B2 oleh putih. Menteri ke D7. Sudah sangat powerful dua pemain. Kuda terlihat manuver ke A4, lalu benteng mengawal pionnya yang ada di E5. Pion dimainkan, mengajak pertukaran. Li Guanglim memukul kuda. Simpelnya, Magnus langsung memukul gajah tersebut dengan gajah. Pion pukul pion. Di sini ada problemnya, teman-teman. Benteng ditempatkan ke D1. Li Guanglim memainkan kudanya ke E5, mengancam gajah. Dan nanti ke depan akan mensupport pion ke depan. Magnus memukul pion dengan gajah. Lihat, teman-teman. Pion dimainkan ke D3, mengancam menteri. Langkah spesial yang dilakukan oleh Yaps, raja catur dunia kita saat ini, Magnus Carlsen. Apa langkah yang dilakukan? Di luar dugaan, dia tidak menyelamatkan menterinya, tidak memukul juga benteng, melainkan memukul kuda dengan gajah. Walaupun kita bisa melihat langkah rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer sebenarnya, kita tarik ke belakang sebentar. Komputer menyarankan memukul benteng dengan gajah. Bila dilanjut, pion memukul menteri, benteng pukul menteri, dan bisa terjadi pertukaran. Dan hal ini masih bisa sebanding, teman-teman. Karena
gajah diselamatkan, lalu nantinya benteng akan mengancam pion yang ada di C2. Magnus Carlsen tidak mengambil langkah itu. Dia memukul kuda dengan gajah. Li Kuang-lim pukul menteri dengan pion. Benteng pukul menteri. Dan di sini benteng dipukul oleh kuda. Selanjutnya, Magnus memukul benteng dengan gajah. Hitam memukul gajah petak putih dengan benteng. Tapi sebelum kita lanjut, coba kita lihat rekomendasi dari komputer. Tidak memukul gajah petak putih, tetapi gajah petak hitam dipukul dengan benteng. Karena apa? Setelah putih menempatkan bentengnya ke C1 mengancam pion, hitam bisa memukul pion dengan benteng. Terlihat, jika dipukul oleh pion, ada tempo skak sekaligus mengancam benteng. Raja menghindar. Benteng dipukul oleh gajah. Ini rangkah rekomendasi yang bisa kita pelajari dengan posisi seperti ini yang pastinya ya. Kita lanjut, Li Kuang-lim memukul gajah petak putih. Selanjutnya, Magnus Carlsen menempatkan gajahnya ke B2 menjaga pion. Lalu ada kuda ke C5 menyerang pion. Benteng juga menyerang pion. Terjadilah pertukaran. Kuda pukul pion, benteng pukul pion. Pelajaran sederhana tetapi sangat penting. Di akhir ataupun permainan endgame seperti ini, kedua pemain jelas aktif ataupun mengaktifkan rajanya untuk membantu pergerakan penyerangan. Terlihat benteng ditempatkan, lalu gajah oleh putih, raja ya ke F7, lalu putih benteng ke B2. Kali ini dibuka gajahnya untuk melindungi kudanya oleh benteng. Raja kembali naik ke E2, hitam juga naik ke raja ke E6, putih naik raja ke D3, hitam ke D5, dipukul mundur oleh pion yang ada di E4 tempo skak, raja mundur ke C6. Permainan berlanjut, raja ancam kuda, kuda mundur ke C1. Berikutnya terjadi pertukaran benteng, setelah benteng pukul benteng, lalu dipukul oleh gajah. Kali ini pion didapatkan oleh Magnus Carlsen dan berharap bisa ada pion promosi dari pion A3. Gajah mencoba mengancam pion, tetapi ada terlebih dahulu gajah oleh Magnus mengancam kuda. Kuda ditarik ke E4, diserang oleh raja. Kali ini hitam juga menyerang kuda. Magnus tidak mengiyakan hal tersebut, menurunkan kudanya ke B2. Kembali hitam juga menurunkan kudanya ke G1. Ada gajah, terlihat tampak kasat mata putih sangat lebih unggul di sini teman-teman. Pion ke F4. Permainan pion terjadi, terlihat ada ancaman mudah saja bagi Magnus menaikkan pionnya ke H3. Gajah ditempatkan ke B6 oleh hitam, putih mengancam kuda. Tempo skak diambil, dipukul oleh gajah. Pertukaran kembali terjadi, raja putih langsung naik ke D3. Yang bisa diperbuat oleh hitam, teman-teman, hanya bisa mengambil diagonal mengancam pion tempo skak oleh putih, dan di sini raja pun harus menghindar, teman-teman. Ditempatkan ke B4, pion ke E5, mengajak pertukaran, tetapi hitam mengabaikannya, memainkan pion ke F5. Pion tersebut langsung maju kembali ke E6, ada pion G6. Permainan pion terjadi, Magnus mengajak pertukaran. Lagi-lagi diabaikan, pion ke H6, lalu putih pion ke G5. Lagi-lagi teman-teman, ditolak. Karena apa? Jika dicoba dipukul pion tersebut dengan pion, coba kita langkahkan, kita mundurkan, coba dipukul pion tersebut dengan pion. Jelas saja, pion pukul pion. Salah satu pion putih akan promosi. Walaupun terlihat lebih unggul hitam ke depannya, tetapi ada hambatan oleh raja pastinya setelah pion ke F2, raja ke E2. Pasti sangat mulus bagi putih untuk mempromosikan salah satu dari pionnya yang ada di E6 atau yang ada di G6. Kita kembali. Hal itu tidak diambil. Dia memainkan pion A5. Tetapi setelah Magnus pion ke H4 menutup pergerakan pion, Li Kuang-lim menyerah. Karena apa? Gajah hanya bisa melindungi pion yang ada di D4. Jika raja berlari ataupun menghindar, mencoba mengancam kuda, biarkan saja kudanya, teman-teman. Mainkan pion ke A5. Kuda dipukul oleh raja, tetap langkahkan
Saya rasa teman-teman juga sudah pasti sangat paham untuk melangkahkan jika kalian buah putih. Promosi pion yang ada di jalur E tidak akan bisa dihentikan. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapkan terima kasih kepada channel ini. Cukup like, komen, dan subscribe, dan bagikan videonya. Dukung channel ini dengan berikan komentar yang positif. Bye-bye.